Alhamdulillah, Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya, baik nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia kita seperti sehat, waktu luang, harta, keluarga, jabatan, dan lain sebagainya. Terlebih nikmat yang lebih besar daripada itu semua, yakni nikmat yang berkaitan dengan agama kita, nikmat kita beragama Islam. Ini nikmat yang paling besar, melebihi nikmat-nikmat lainnya. Kemudian nikmat dimudahkan menjalankan ketaatan. Begitupun nikmat yang sedang kita rasakan pada saat ini, yaitu nikmat bermajelis ilmu, nikmat mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Nabi kita Muhammad SAW, nikmat yang tak terhingga. Bahkan ketika seorang benar-benar bermajelis ilmu, dia memperhatikan, memahami, kemudian nanti dia berusaha untuk mengamalkannya, pasti akan membuahkan efek yang baik pada kehidupannya. Hatinya akan tenang. Kemudian segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majelis ilmu ini dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikelilingi oleh para malaikat. Karenanya ketika kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majelis ilmu, maka bersyukurlah, karena ini tanda kebaikan bagi kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fakihkan, Allah akan fahamkan dia terhadap agamanya. Dan yang namanya paham terhadap agama tidak mungkin bisa terwujud kecuali harus belajar. Kata Nabi Muhammad SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ketika kita belajar memahami agama, berarti itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di sini kebaikannya umum, khairan, baik dunia ataupun akhirat akan didapatkan ketika kita benar-benar belajar, bermajelis ilmu, menuntut ilmu agama. Baik. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir surah Al-Fatihah. Baik, di sini pensyarah hafizallah ta'ala mulai menjelaskan terkait surah Al-Fatihah, dan sebelum beliau memasuki surah Al-Fatihah, beliau membahas terkait ta'awudz, yaitu lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berkata pensyarah hafizallah ta'ala, al-isti'adzatu yushra'u al-ityanu biha fi kulli marrah
yatlu fiha al-muslimu kitaballahi tabaraka wa ta'ala. Al-isti'adzah atau ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yushra'u, disyariatkan. Kapan disyariatkannya? Yaitu ketika al-ityanu biha fi kulli marratin yatlu fiha al-muslim kitaballahi tabaraka wa ta'ala. Itu disyariatkannya ketika seorang muslim mulai membaca Al-Qur'an. Di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala tidak menyebutkan wajib atau sunnahnya. Beliau hanya menyebutkan yushra'u, disyariatkan. Kalau ada kata disyariatkan, kemungkinan cuma dua. Pertama wajib, yang kedua sunnah. Nah, beliau tidak menyebutkan terkait hal ini. Seolah-olah ada isyarat bahwasanya apa? Hal ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Karena para ulama berbeda pendapat terkait at-ta'awudz atau al-isti'adzah ini. Apakah hukumnya wajib ataukah sunnah? Yang berpendapat wajib, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka hendaknya apa? Fasta'iz billah, hendaknya meminta perlindungan kepada Allah. Hendaknya berta'awudz kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi di sini para ulama yang mengatakan wajib hukumnya kenapa? Di sini ada perintah, fasta'iz, perintah. Dan disebutkan dalam kaidah usul fikih, ketika ada perintah hukum asalnya wajib dulu. Tidak dibawa ke sunnah atau mandub kecuali ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib. Ini yang berpendapat wajib. Kemudian ulama yang berpendapat mustahab, dan ini jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Mereka di samping berdalil dengan ayat tadi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk meminta perlindungan kepada Allah ketika hendak membaca Al-Qur'an, mereka mengatakan di sana ada dalil yang memalingkan dari hukumnya wajib. Yaitu apa? Yaitu Nabi Muhammad SAW disebut dalam suatu riwayat beliau membaca Al-Quran tanpa ta'awudz. Beliau SAW ketika membaca Al-Quran tanpa memulainya dengan ta'awudz. Nah, ini menunjukkan apa? Sunnahnya ta'awudz. Jadi tidak wajib. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika misalkan kita di luar sholat, hukumnya ta'awudz sunnah juga. Ketika kita meninggalkannya tidak merusak keabsahan sholat kita. Begitupun di luar sholat. Ketika misalkan kita baca Al-Quran, kemudian kita tidak membaca ta'awudz, itu pun apa? Tidak merusak pahala kita insyaallah ketika membaca Al-Quran. Cuman sangat ditekankan. Karena faedahnya nanti kita bahas luar biasa, sangat besar sekali. Tapi begitupun di sini penulis Masyarah hafizallah ta'ala mengatakan disyariatkannya kapan? Ketika hendak membaca Al-Quran. Berarti apa? Sebelumnya. Sebelumnya. Tapi seandainya kita misalkan hanya sekedar lihat zahir ayat, kemudian misalkan tadi ayatnya apa? Fa idza qara'tal Qur'an. Lihat di sini. Pakai fi'il madhi atau mudhari? Fa idza qara'tal Qur'an. Fi'il madhi. Berarti seolah-olah kalau hanya pemahaman apa tekstual ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Jika engkau telah selesai, kan madhi itu apa? Menunjukkan lampau kan? Ketika engkau telah selesai membaca Al-Qur'an, maka hendaknya meminta perlindungan kepada
Apakah seperti itu? Tidak. Tidak seperti itu. Karena kalau ada kata idza, kemudian setelahnya fi'il madhi itu menunjukkan apa? Mustakbal, menunjukkan yang akan datang. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka apa? Basuhlah muka kalian, kemudian tangan kalian sampai siku, kemudian basuh rambut, kemudian cucilah kaki. Lihat dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Idza qumtum ilas sholati faghsilu. Lihat di sini kumtum. Ini kumtum madhi mudhari. Madhi. Qama yaqumu. Kalau mudhari'nya kan qama yaqumu, kalau madhi kan qama qamu. Terus ke bawah. Sehingga apa? Kumta kumtumakum tum. Berarti kumtum mudhari apa? Madhi. Tapi kaidah menyebutkan ketika ada idza kemudian setelahnya fi'il madhi, ini menunjukkan apa? Yang akan datang. Bukan berarti apa kalau sekedar baru belajar bahasa Arab, oh ini madhi. Berarti ketika selesai salat wudu, enggak seperti itu ya. Ya, itu balik. Jadi disyariatkan ya sebelum di sini berarti kalau ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Dan lafaz ta'awudz itu sendiri banyak ya, bukan hanya sekedar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak. Ada 4, 5 atau bahkan mungkin 6. Salah satunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu pun a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Begitu pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi. Begitu pun lafaz-lafaz lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Tapi yang masyhur di kita yaitu lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang masyhur. Berkata Syekh Abdul Razzaq Habibullah Ta'ala, wal isti'adzatu iltija'un ila Allah wa talabun minhu tabaraka wa ta'ala an yu'idha abdah wa an yaqiyahu minasyaitonir rajim. Dan isti'adzah bermakna yaitu apa? Bersandarnya seorang hamba kepada Allah. Dan permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melindunginya, Allah menjaganya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini makna isti'adzah. Yaitu apa? Kita berserah diri kepada Allah, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis keburukan syaitan. Karena ketahuilah bahwasanya syaitan itu apa? Sangat semangat memberikan keburukan untuk manusia. Enggak ada syaitan itu memberikan kebaikan, enggak ada. Bahkan terkadang apa? Syaitan itu mendatangkan 100 kebaikan hanya karena ingin mendatangkan satu keburukan. Karena satu keburukan ini sangat fatal resikonya. Syaitan itu apa? Ketika menggoda manusia, khutuwat, selangkah demi selangkah. Tidak sekaligus, enggak. Kalau sekaligus mungkin manusia tahu, enggak, tapi syaitan itu apa? Selangkah. Syaitan itu pintar. Dia sudah hidup begitu lama. Dari mulai nenek moyangnya di zaman Nabi Adam sampai sekarang masih ada. Dia tahu karakter manusia, sifat manusia, titik lemah manusia, tahu. Oleh karena tidak ada cara bagi kita kecuali minta perlindungan kepada Rabbnya syaitan itu sendiri. Yang menguasai syaitan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah menyebutkan di surah Fussilat terkait syaitan ini apa? Allah menyuruh supaya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun musuh dari kalangan manusia, Allah menyebutkan dengan cara apa?
idfa' billati hiya ahsan. Tolak dengan cara baik. Lihat, kalau dengan musuh manusia kita bisa misalkan yang jahat juga kalau kita baikkan apa? Dia akan meluluh hatinya. Orang yang begitu musuh kita kalau kita terus baik bisa meluluh. Kalau syaitan nggak bisa. Kita mau berbuat baik sama syaitan nggak akan bisa. Syaitan pasti berbuat buruk terus sama kita. Dan syaitan itu apa? Memberikan atau menggoda keburukan bagi kita dunia dan akhirat kita. Karena ya penting sekali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepadanya serta penjagaan darinya supaya apa? Supaya dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Syaitan itu apa? Pengalamannya sudah luar biasa, cukup lama. Adapun kita ya, kita lemah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Oleh karena apa? Kebanyakan manusia ya tergoda dengan syaitan. Tipu dayanya. Kemudian syaitan menghiasi sesuatu yang buruk menjadi indah, itu syaitan seperti itu. Jadi jemaah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Berkata penulis hafizallahu ta'ala, wa inna ma syuri'atil isti'adzatu baina yaday tilawati kitabillahi azza wa jal lianna asyaitana ashaddu ma yakunu hirsan ala sarfil abdi an hadzal kitabil azim wal fawzi bi hidayatihi wal wuqufi ala ma'anihi wa madaminihi wa ta'athuri bih. Yang artinya disyariatkan isti'adzah sebelum membaca kitabullah. Alasannya karena syaitan itu apa? Sangat bersemangat memalingkan seorang hamba dari kitab yang mulia ini. Syaitan itu apa tadi? Tugasnya memalingkan manusia dari kebaikan serta menjerumuskan manusia kepada keburukan. Dan sumber kebaikan Al-Quran. Manusia dapat terhindar dari keburukan dengan Al-Quran. Jadi mustahil seorang misalkan bisa selamat dunia akhirat tanpa Al-Quran, mustahil. Abadan. Mesti dengan Al-Quran kalau ingin selamat. Oleh karena jauh sekali orang yang menginginkan keselamatan tapi dia jauh dari Al-Quran. Orang ingin surga tapi jauh dari Al-Quran. Orang ingin dijauhkan dari berbagai macam musibah jauh dari Al-Quran. Ini mustahil, sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Kalau ingin selamat, Al-Quran kuncinya. Kalau ingin surga, Al-Quran kuncinya. Kalau ingin kemudahan, Al-Quran kuncinya. Semuanya di Al-Quran. Al-Quran itu kitabullah, firman Allah yang Allah turunkan kepada hamba-Nya sebagai petunjuk. Hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. Enggak ada yang lebih lurus daripada Al-Quran. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, petunjuk Allah, maka dia tidak akan sengsara di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Al-Quran. Dan syaitan tahu bahwasanya Al-Quran sumber kebaikan seorang hamba sehingga dia sangat semangat memalingkan hamba dari membaca Al-Quran. Syaitan itu apa? Pertama, dia menggoda manusia, membisik manusia supaya tidak membaca Al-Quran. Kalau hamba sudah misalkan tidak tergoda dengan bisikan syaitan, dia dibisik oleh syaitan, jangan baca Al-Quran, tapi dia tidak ikuti bisikan syaitan sehingga dia tetap baca Al-Quran, berarti apa langkah syaitan selanjutnya? Yaitu menghalangi manusia dari memahami makna Al-Quran. Baca mah baca, tapi hatinya kemana-mana, enggak faham dan seterusnya. Syaitan itu seperti itu sifatnya. Begitupun syaitan itu apa? Tahu bahwasanya hidayah itu sumbernya berada di dalam Al-Quran. Berarti sangat semangat memalingkan seorang hamba dari Al-Quran. Begitupun syaitan memalingkan hamba ketika baca Al-Quran itu dari
makna-maknanya, kandungan-kandungannya, serta ta'atsur, efek dari Al-Quran. Karena yang namanya baca Al-Quran itu beda hanya sekedar talafuz, hanya sekedar baca dengan tadabbur. Beda. Orang yang tadabbur Al-Quran pasti efeknya itu lebih besar daripada hanya sekedar baca. Pasti itu. Oleh karena salah satu kiat supaya kita imannya terus naik, baca Al-Quran bersama tadabbur. Bukan hanya sekedar baca. Yang sekarang sudah dipermudah oleh Allah SWT, ada terjemahannya. Bahkan ada murotal yang ada di situ apa terjemahannya. Itu antum coba bisa rasakan, antum lihat HP, misalkan gunakan HP untuk bermanfaat, kemudian dengan murotal, kemudian ada teks terjemahannya di bawah. Itu pasti lebih memberikan efek yang luar biasa terhadap keimanan antum. Jadi usahakan dalam kehidupan kita hari demi hari yang kita lalui ada Al-Quran yang kita baca, ada Al-Quran yang kita pahami. Sehingga apa? Sehingga dengan hal tersebut insyaallah biiznillah kita akan terjaga dari godaan syaitan yang terkutuk. Oleh karena fasyuri'a lil 'abdi an yasta'idza billahi min hadzal syaitani hatta takuna qira'atuhu li kitabillahi tabaraka ta'ala qira'atan salimatan min wasawisi syaitani wa hamzihi wa nafthihi mahfuzan bihifdzillah. Oleh karena disyariatkan bagi seorang hamba ketika hendak membaca Al-Quran beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, sehingga qira'atuhu li kitabillah qira'atan salimah. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran, membaca kitabullah, dia benar-benar mendapatkan efek yang sangat besar. Qira'atan salimah, jadi qira'ah yang selamat dari berbagai macam hal-hal yang menghalangi manfaat Al-Quran. Karena tadi syaitan itu dia tidak ingin manusia mendapatkan kebaikan. Begitupun apa manfaat dari ta'awudz, isti'adzah, yaitu terhindar dari waswas syaitan, gangguannya, kesombongannya. Kenapa? Dia terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjaga seorang hamba, tidak ada seorang pun yang dapat mengganggunya termasuk syaitan. Ya, ketika Allah menjaga seorang hamba, tidak akan ada seorang pun yang mampu mengganggunya termasuk syaitan. Allah yang menjaganya, Rabbul Alamin, pemilik semesta alam. Kalau ada apa-apa, hendaknya berlindung kepada Allah. Kejahatan yang kita hadapi baik sesama manusia ataupun syaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, syaitan ay al-ati al-mutamarrid, yaitu yang durhaka lagi pembangkang. Ini sifat syaitan, durhaka syaitan itu. Siapa nenek moyangnya? Iblis. Iblis itu disebutkan oleh para ulama apa dia asalnya punya kedudukan di langit sana itu. Tapi Allah tahu di dalam hatinya ada kibar, kesombongan. Sehingga Allah menguji dengan apa? Memerintahkan seluruh malaikat, kemudian memerintahkan iblis untuk sujud ke Adam. Ternyata seluruh malaikat sujud, yang enggan sujud hanya iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, wastakbar, dan sombong. Lihat, ini sifat iblis dan keturunannya. Enggan dia nurut sama Allah, sombong dia. Lihat di sini juga apa yang namanya sombong itu ketika menolak kebenaran. Sebagian orang tahunya sombong itu apa? Hanya sekedar meremehkan manusia. Padahal ada sombong yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu apa? Menolak kebenaran. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Oleh karena Allah mengecap
iblis sebagai orang sombong. Dan kita juga jangan sampai mempunyai sifat iblis. Kita melaknat iblis tapi ternyata ada sifat sombong, na'udzubillah, pada diri kita. Enggan menerima kebenaran. Kalau bukan dari ustaz saya, enggak mau saya. Tidak, kalau kebenaran siapapun yang mengucapkannya terima. Bahkan disebut dalam hadis apa? Ketika syaitan benar, dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika mengajari apa? Ayat kursi. Syaitan mengajari ayat kursi kepada Abu Hurairah, baca sebelum tidur. Sehingga apa? Tidak akan diganggu oleh syaitan. Nabi SAW apa? Benar. Shadaq wa huwa kadzub. Dia benar padahal dia seorang pendusta. Kalau seorang pendusta benar, ya katakan benar, tapi dia seorang pendusta gitu. Jadi sifat syaitan itu apa? Dia durhaka, lagi sombong, congkak, pembangkang. Kita jangan sampai mempunyai sifat tersebut. Kalau udah berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan kebenaran, sudah sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, ini kunci keselamatan bagi kita. Al-ghawi al-mughwi li ibadillah. Sifat syaitan itu al-ghawi, dia sesat lagi menyesatkan hamba-hamba Allah. Lihat, sudah sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi tingkat kesesatan itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Orang yang hanya sekedar sesat ini lebih ringan daripada sesat kemudian mengajak orang lain sesat. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, yang sifatnya buruk sekali, sehingga kita tidak mempunyai sifat-sifat tersebut. Karena ini termasuk perkara yang jelek sekali. Oleh karena disyariatkan ketika kita keluar rumah apa? Kita berlindung kepada Allah dari berbuat sesat dan menyesatkan orang lain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw adalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat kesesatan atau menyesatkan orang lain. Seperti itu. Kemudian as-sadilahum an ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Dan sifat syaitan yaitu menghalangi manusia dari taat kepada Allah. Ini sifat syaitan, menghalangi manusia dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan itu gak mungkin ridho manusia taat kepada Allah. Gak mungkin ridho. Oleh karena terkadang mungkin seorang ketika taat itu berat. Kenapa? Syaitan ganggu dia. Kalau orang maksiat berat tidak? Enggak berat tuh maksiat mah, jalan-jalan terus, jauh pun apa? Dikejar. Kenapa? Enggak ada syaitan goda. Bahkan syaitan beri semangat. Adapun orang yang taat berat tidak? Berat. Kenapa? Faktor eksternal yaitu syaitan menggoda, kemudian faktor internal, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada keburukan. Jadi berat kalau orang taat. Kalau maksiat mah gampang-gampang aja. Kalau misalkan ada orang yang mengeluh, misalnya Ustaz kok saya taat berat ya. Memang seperti itu. Taat itu berat. Kenapa? Taat itu mengantarkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Kata Nabi Muhammad SAW, huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Jadi misalkan ini surga. Nah dikelilingi oleh apa? Oleh yang dibenci oleh jiwa. Jadi kalau misalkan ingin masuk surga ya harus lewati dulu ini yang dibenci oleh jiwa. Lawan, paksakan. Kajian misalkan. Wah ini kajian rutin nih. Harus paksakan. Itu pun kebaikan paksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak akan bisa. Kalau berkata sibuk semuanya sibuk. Tapi harus dipaksakan.
harus dipaksakan. Tidak dapat? Tidak. Harus dipaksakan. Ini berkaitan dengan agama kita, dunia dan akhirat kita. Sebaliknya kata Nabi Muhammad SAW, wa hufatil jannah wa hufatil nar bisyahwat. Dan yang namanya neraka dikelilingi oleh yang dicintai oleh syahwat. Ya kalau neraka itu emang enak semuanya. Kenapa? Dikelilingi oleh sesuatu yang nikmat semuanya. Neraka nikmat semuanya, boleh semuanya, nggak ada yang haram, semuanya boleh, silakan. Tapi ujung-ujungnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan heran kalau taat mungkin di awal perkaranya terasa berat. Ingat, di awal perkaranya. Tapi kalau kita terus berusaha, berjuang, bersungguh-sungguh, nanti suatu saat ada kalanya dan pasti datang masa di mana kita begitu cinta terhadap ketaatan. Tidak berat lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan kita. Bahkan kalau sudah menjadi kebiasaan apa? Sesuatu yang berat pun terasa nikmat. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan, kelezatan. Dan ini perlu perjuangan. Karena para ulama menyebutkan memang seperti awal perkaranya sulit. Mereka menyebutkan saya itu apa? Melawan diri saya untuk memaksakan diri qiyamul lail 20 tahun. Baru setelah itu apa? 20 tahun selanjutnya baru terasa nikmat salat qiyamul lail. Berarti di awal perkaranya lawan dulu, paksakan dulu. Jadi nanti suatu saat ada kenikmatan yang bisa kita rasakan. Kemudian jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Ar-rajim ay al-matrud al-mub'adu al-mal'un. Yang namanya ar-rajim kan adalah syaitan. Sekarang ar-rajim. Ar-rajim itu apa? Yang diusir, yang jauh serta yang dilaknat. Ini syaitan ya. Diusir dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah, dilaknat dia itu. Karena pengertian laknat itu sendiri apa? Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi ab'adahu Allahu subhanahu wa ta'ala min rahmatihi. Yang Allah jauhkan dari rahmatnya. Walamma kana mub'adan ani rahmati arada an yub'ida ibadallah anha. Lihat, ketika syaitan dijauhkan dari rahmat Allah, dia tidak ingin sendiri, dia ingin ajak orang lain supaya sama-sama tidak dapat rahmat Allah. Lihat buruknya syaitan. Sudah dia dilaknat, dia tidak ingin sendiri, pengen cari teman sebanyak-banyaknya sehingga dia ada teman kelak naudzubillah di neraka. Ya sebanyak-banyaknya cari pengikut supaya apa? Supaya ada temannya. Dan kelak ketika syaitan, iblis, para tentaranya dan orang-orang yang mengikuti dia masuk neraka, iblis mengatakan apa? Saya tidak punya kuasa, saya hanya sekedar menyeru kalian saja, kalian ikut ya sudah. Jadi iblis nanti apa? Kelak akan berkhutbah, subhanallah. Disebut yang surah Ibrahim itu, iblis akan berkhutbah di neraka di hadapan para penduduk neraka. Subhanallah. Salah satu isi khutbahnya apa? Iblis mengatakan aku hanya sekedar menyeru dan kalian mengikutiku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian celah diriku, celah diri kalian. Suruh siapa ikut saya? Saya hanya bisiki doang. Enggak misalkan ditarik pakai tali kemudian dipaksa. Enggak, saya cuma bisiki doang. Oleh karena fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah diriku, celah diri kalian sendiri. Kenapa ikut saya? Oleh karena ya, bagi kita untuk sebisa mungkin tidak terpengaruh oleh bisikan buruk dari syaitan, waswasnya dan keburukan lainnya. Fatuliba minal abdi an yasta'idza billahi min hadzal syaitanil ati al mutamarrid. Oleh karenanya disyariatkan bagi seorang hamba beristi'adzah, memohon kepada Allah perlindungan dari syaitan yang durhaka ini lagi pembangkang. Alladzi ya'malu ala sarfil insani an ta'atillahi wa ibadatihi wal fawzi bi rahmatihi jalla fi ulah. Yang mana syaitan itu apa? Dia beramal bersusah payah supaya memalingkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah, memalingkan seorang hamba dari beribadah kepada Allah, memalingkan seorang hamba dari mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan rahmat Allahu jalla fi'ula. Allah dan sab. Adan dulu Pak.
Lanjutkan sebentar. Kata penulis hafizallahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalatu ayatun min kitabillahi azza wa jal. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari kitabullah. Yu'ta biha baina yaday tilawati kulli suratin ada surati Bara'ah. Didatangkan pada permulaan awal surah kecuali surah Bara'ah. Apa surah Bara'ah? At-Taubah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat di dalam kitabullah yang didatangkan pada permulaan awal surat kecuali surah Bara'ah. Meskipun para ulama khilaf. Ada yang mengatakan enggak, bismillah itu hanya sekedar pemisah saja. Ya, sekedar pemisah, tanda bahwasanya di situ ada surat baru. Jadi bukan termasuk ayat. Tapi mereka ijma. Ada bismillah itu dalam Al-Qur'an, yaitu ketika perkataan surat yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ijma. Cuman kalau bismillahirrahmanirrahim di awal surat itu baru ada perselisihan di kalangan para ulama. Syekh di sini merujihkan Bismillah termasuk ayat mustaqilah, ayat yang terpisah sendiri. Berarti kalau ayat terpisah sendiri Alhamdulillahirabbil alamin termasuk ayat pertama. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau misalkan an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7, jadi dipisah di situ. Tapi yang sampai kepada kita riwayat Hafs an Asim ya di situ bismillah termasuk satu ayat. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini termasuk satu ayat. Itu ayat ke-7. Jadi kalau misalkan baca Al-Fatihah di ayat ke-7 ini, kalau riwayat kita ya kalau bisa lanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau enggak kuat berarti di waqaf, kemudian nanti balik lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah alam. Wal basmalatu hiya kalimatu isti'anatin billah tabaraka wa ta'ala. Wa makna bad'i tilawati bi bismillah ay anna man yatlu kitaballah yabda'u tilawatahu musta'inan billah li'anna al-ba'a fi bismillah ba'ul isti'anah mutabarrikan bi dzikri ismihi tabaraka wa ta'ala. Dan makna bismillah itu kalimatu isti'anah billah, yaitu suatu kalimat yang kita itu meminta pertolongan kepada Allah. Kalau isti'adzah meminta perlindungan, kalau isti'anah meminta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna bad'i tilawah bi bismillah, dan maksud dari memulai kata dengan bismillah maknanya yaitu anna man yatlu kitaballah yabda'u tilawatahu musta'inan billah. Orang yang membaca kitabullah dia memulainya dengan cara meminta pertolongan kepada Allah. Jadi sangat indah sekali. Diawali dengan meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk sehingga keburukan-keburukan dari syaitan tercegah. Kemudian setelahnya meminta pertolongan kepada Allah supaya kebaikan-kebaikan itu datang. Subhanallah. Yang pertama itu keburukan dihilangkan, kebaikan didatangkan. Subhanallah. Ini perlu kita resapi ketika membaca Al-Quran. Kita meminta kepada Allah penjagaan dari godaan syaitan terkutuk. Kita juga minta keberkahan darinya. Li'annal ba'a fi bismillah ba'ul isti'anah. Karena ba di kata bismillah kan asalnya kan ba ya. Kemudian ismullah asal gitu. Cuman ada ba, dia menjarkan, memajrurkannya bismillah dengan nama Allah. Kan asalnya seperti itu. Tapi kalau kita tafsirnya dengan menyebut nama Allah, saya meminta pertolongan supaya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan-kebaikan dan seterusnya.
dengan menyebut nama Allah saya membaca Al-Quran, kalau mau baca Al-Quran. Kalau keluar rumah dengan menyebut nama Allah saya keluar rumah. Kalau melakukan pekerjaan, bismillah dengan menyebut nama Allah saya melakukan pekerjaan. Kalau naik kendaraan, bismillah dengan nama Allah saya apa? Naik kendaraan. Jadi kata bismillah ini ada kata mahdzub setelahnya, ada yang dihapus. Ya, yang hapusnya apa? Berupa tadi kalau kita mulainya keluar rumah berarti bismillah dengan menyebut nama Allah keluar rumah meskipun tidak terucap. Seperti ini, bismillahirrahmanirrahim kita baca Al-Quran berarti secara tidak langsung apa? Dengan menyebut nama Allah saya mau baca Al-Quran, seperti itu. Begitupun apa? Kita baca bismillah itu mutabarrikan bi dzikri ismihi tabaraka ta'ala. Kita mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama Allah itu apa? Mengandung keberkahan yang sangat banyak, yang sangat melimpah. Salah satunya apa? Menyebut namanya ketika hendak kita melakukan aktivitas. Allah lah, bisa mungkin sekian, nanti kita lanjutkan di pekan selanjutnya insyaallah. Barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan. Tidak. Baik, silakan. Kalau istilahnya itu kalau bismillah namanya itu. Bismillah. Wahai gulam bertasmiyahlah. Sebutlah nama Allah. Berarti ini cukup bismillah saja. Cukup bismillah ketika hendak makan. Enggak bismillahirrahmanirrahim, enggak, cukup bismillah saja. Kenapa syariat datang seperti itu? Karena memang terkadang ada kata-kata yang cocoknya dengan ar-Rahmanir-Rahim, ada yang memang cocoknya bismillah saja, seperti itu. Kayak misalkan mendatangi istri kan pakai ar-Rahmanir-Rahim tidak? Tidak, bismillah saja. Bismillah Allahumma jannibni syaitan ma razaqtana, kan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang pantasnya, cocoknya bismillah saja, ada yang memang cocoknya dengan ar-Rahmanir-Rahim. Tapi kembali ke syariat. Kalau syariat menetapkan hanya bismillah, ya kita cukupkan bismillah. Kalau syariat menetapkan ada bismillahirrahmanirrahim, yaitu basmalah, maka kita berbasmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitupun ini salah satu rahasianya kenapa al-bara'ah atau at-taubah itu tidak diawali dengan bismillah, karena bismillahirrahmanirrahim karena terkait peperangan. Peperangan itu kira-kira cocok tidak menyebutkan ar-Rahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nggak cocok peperangan itu. Jadi para ulama menjelaskan, salah satunya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya kenapa tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, taubah itu nggak cocok katanya. Ya, cocok apa? Isinya itu peperangan dan diawali dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.